Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi Islami. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Pemirsa Khazanah, apa yang pertama kali terlintas dalam benak kita saat melihat atau mendengar rambut gimbal? Pasti jadi mengingatkan kita pada musisi reggae Bob Marley atau Mbah Surip. Rambut gimbal memang identik dengan hal-hal tersebut. Dulu, setelah Robert Nesta Marley yang lebih dikenal sebagai Bob Marley mengeluarkan album Catch a Fire, rambut gimbal memang menjadi ikon dari musik reggae yang diusungnya itu, hingga akhirnya diikuti oleh banyak penggemarnya. Namun belum lama ini, viral berita tentang pria berambut gimbal bernama Sofyan Alop. Meski dianugerahi suara merdu, pria yang berambut gimbal dan membiarkan janggutnya tumbuh tebal itu bukanlah penyanyi reggae. Di luar dugaan, pria yang juga dikenal sebagai Cuping Topan ini justru memukau banyak orang ketika melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Sepertinya rambut gimbal kini sudah menjadi sekedar tren fashion dan ada juga kaum muslim yang menggunakannya. Lalu seperti apakah tren semacam ini dibenarkan oleh syariat agama? Dilihat dari ukuran rambut yang panjang, tidak ada masalah dalam agama. Bahkan kaum pria pun tidak masalah. Beberapa riwayat memang menunjukkan bahwa Nabi SAW pernah berambut agak panjang, namun hal itu tidak selalu terjadi. Terkadang beliau pun berambut dengan potongan pendek. Al-Barra mengatakan bahwa pernah rambut Rasulullah SAW itu menutupi separuh telinganya. Sedang paling panjangnya rambut beliau menyentuh kedua pundaknya, yaitu bila telah lama tidak dicukur. Sementara tentang gimbalnya, bisa dianalogikan dengan tindakan Nabi SAW yang pernah mengepang rambutnya, seperti diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad dari Ummu Hani. Ummu Hani menuturkan, Rasulullah SAW tiba di kota Mekah, sedang rambutnya berkepang 4. Pada dasarnya, menggimbal rambut hukumnya mubah atau boleh, kecuali bila gaya seperti itu identik dengan sesuatu yang buruk atau tidak baik di masyarakatnya, maka hendaknya tidak dilakukan. Bahkan bisa jadi masuk dalam cakupan libas syuhrah atau berpakaian berbeda dengan kebiasaan masyarakat sehingga mengundang perhatian orang lain. Hal demikian ini hukumnya makruh atau bisa jadi haram bila disertai dengan sikap sombong. Masalah lain yang terkait dengan menggimbal rambut adalah apakah rambut yang digimbal itu asli atau sambungan. Bila sambungan tentu terikat dengan hukum menyambung rambut. Mayoritas ulama sepakat bahwa menyambung rambut dengan rambut manusia hukumnya haram. Tidak peduli apakah itu rambut manusia yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Pendapat ini didasarkan pada sejumlah hadis yang menyatakan bahwa Allah melaknat perempuan yang menyambung rambut dan perempuan yang meminta agar rambutnya disambung. Meskipun hadis-hadis itu hanya menyebutkan kaum perempuan, namun juga mencakup kaum laki-laki. Namun para ulama memahaminya juga mencakup kaum laki-laki, bahkan kaum laki-laki lebih layak untuk dilarang. Nabi SAW bersabda, Allah melaknat perempuan yang menyambung rambutnya dan perempuan yang meminta agar rambutnya disambung. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Humaid bin Abdurrahman juga pernah mendengar Muawiyah bin Abi Sufyan saat musim haji berada di atas mimbar, lalu mengambil sepotong rambut yang sebelumnya ada di tangan pengawalnya lantas berkata, "Wahai penduduk Madinah, di manakah ulama kalian? Aku pernah mendengar Nabi SAW melarang benda semisal ini, seraya bersabda, Bani Israel binasa hanyalah ketika perempuan-perempuan mereka memakai ini, yaitu menyambung rambut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berbeda bila rambut yang disambungkan itu bukan rambut manusia, misalnya rambut hewan atau rambut sintetis, maka dibolehkan asal bukan benda najis atau mengandung najis.
Pendapat ini dipegang oleh para ulama dari mazhab Hanafi berdasarkan penjelasan Aisyah radhiyallahu anha terhadap hadis tentang laknat Allah kepada perempuan yang menyambung rambut atau meminta rambutnya disambung. Seorang tabi'in bernama Ibnu Syuraih pernah berkata kepada Aisyah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat perempuan yang menyambung rambutnya. Lalu Aisyah menimpali, "Subhanallah, tidaklah mengapa seorang perempuan yang rambutnya jarang-jarang memanfaatkan bulu domba untuk menyambung rambutnya sehingga bisa berdandan di hadapan suaminya. Yang dilaknat Rasulullah SAW hanyalah perempuan yang rambutnya sudah dipenuhi uban dan usianya juga sudah lanjut, lalu dia sambung rambutnya dengan lilitan untuk menutupi ubannya." Hadis riwayat Ibnu Jarir. Bila gimbalan rambut itu sudah tidak mengandung unsur yang dilarang, seperti penyambungan rambut dengan rambut manusia, atau menggunakan bahan yang tidak suci dan lain-lain, maka masih menyisakan satu persoalan. Bagaimana cara mandi janabah bagi laki-laki dan perempuan? Atau mandi setelah haid dan nifas bagi kaum wanita? Mengingat perawatan rambut gimbal cukup sulit. Namun kondisi ini sepertinya bisa dipadankan dengan orang yang rambutnya dikuncir atau dikepang yang mendapat keringanan dari Nabi SAW untuk tidak melepaskan kunciran atau kepangannya itu saat mandi besar. Terkait dengan hal ini, Dewan Fatwa Arab Saudi menyebutkan, tidak ada perbedaan tata cara mandi janabah bagi lelaki dan wanita. Masing-masing tidak wajib melepas ikatan rambut saat mandi. Dia cukup menuangkan air di atas kepalanya sebanyak 3 kali, kemudian menuangkan air ke seluruh tubuhnya, berdasarkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha. Apabila rambut lelaki atau wanita itu dilumuri daun bidara, daun inai atau semisalnya yang dapat menghalangi sampainya air ke kulit kepala, wajib dihilangkan. Akan tetapi apabila lumuran tersebut tipis sehingga tidak menghalangi sampainya air ke kulit kepala, tidak wajib dihilangkan. Adapun tentang mandi haid wanita berambut gimbal, ada perselisihan di kalangan ulama. Apakah wajib melepas ikatan rambutnya atau tidak saat mandi? Pendapat yang benar ialah tidak wajib, berdasarkan sebagian riwayat hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha. Namun afdolnya dilepas dalam rangka kehati-hatian dan keluar dari perselisihan serta mengumpulkan dalil-dalil yang ada. Wallahu a'lam. Pemirsa Khazanah, akhir-akhir ini banyak ibu-ibu yang melahirkan anak mereka melalui proses operasi dengan cara membedah dinding perut dan rahim. Proses operasi ini dilakukan ada yang karena alasan medis, misalnya bayi kembar atau panggul sempit atau ukuran bayi yang terlalu besar. Ada pula yang melakukannya karena alasan tren. Seorang wanita hamil ingin melahirkan anak di tanggal penting, misalnya tanggal 17 Agustus atau tanggal kelahiran sang ibu, atau untuk memilih tanggal cantik agar mengesankan. Misalnya tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 dan semisalnya. Padahal memungkinkan bagi dirinya untuk melahirkan secara normal. Hal semacam ini banyak terjadi di tengah masyarakat. Pertanyaannya, apakah yang demikian ini dibenarkan dalam syariat agama? Secara syariat, operasi sesar boleh dilakukan dengan sejumlah alasan. Pertama, dalam keadaan darurat untuk menyelamatkan nyawa si ibu, janinnya, atau keduanya. Dalam kondisi ini para ulama membolehkan, bahkan mengharuskan operasi sesar untuk menyelamatkan nyawa ibu dan janinnya. Kebolehan operasi sesar dalam kondisi seperti ini sejalan dengan kaidah hukum Islam yang menyatakan ad-dararu yuzal, artinya suatu bahaya itu harus dihilangkan. Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh ada bahaya dan tidak pula sesuatu yang menimbulkan bahaya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Di samping itu juga sejalan dengan pesan ayat Al-Quran yang menyatakan, dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 32. Kondisi kedua yang dibolehkan adalah keadaan adanya kekhawatiran terjadinya bahaya atau sesuatu yang tidak baik. Misalnya cacat bagi anak,
atau hal lain yang akan menimpa keselamatan ibu atau bayi atau kedua-duanya secara bersamaan jika melahirkan secara normal. Tetapi bahaya ini tidak sampai pada kematian ibu atau anaknya. Dalam keadaan ini dibolehkan juga untuk melakukan operasi sesar sesuai dengan kaidah fikih al-hajah tanzilu manzilatad darurah. Artinya, kebutuhan mendesak itu menempati posisi yang sama dengan kondisi darurat. Karena apabila tidak dibolehkan, hal itu akan sangat menyulitkan bagi manusia. Inilah dua alasan yang membolehkan dilakukannya bedah sesar. Adapun alasan lain yang sifatnya pelengkap, seperti tidak ingin merasakan sakit sebagaimana melahirkan secara normal, ingin agar prosesnya tidak memakan waktu yang lama, atau hanya sekedar untuk memilih hari atau tanggal cantik kelahiran bayi, maka tidaklah dibolehkan. Mengapa? Pertama-tama, bahaya yang terjadi karena bedah sesar lebih besar daripada bahaya yang ditimbulkan oleh persalinan normal. Oleh karena itu, harus ditinggalkan demi memilih potensi bahaya yang lebih kecil. Operasi sesar termasuk operasi yang beresiko. Sang ibu memang tidak akan merasakan sakitnya kontraksi seperti ketika melahirkan normal. Namun kenyataannya dia akan merasakan sakit dan membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih kembali. Dia harus berada beberapa hari lagi di rumah sakit sampai kondisinya benar-benar pulih dan diizinkan pulang oleh dokter. Berbeda dengan wanita yang melahirkan normal, ia bisa pulang lebih cepat daripada wanita yang melahirkan sesar. Waktu pemulihan ini bisa menyulitkan sang ibu dalam merawat bayi yang baru lahir. Selain itu, luka sayatan bekas operasi sesar juga bisa membuatnya tidak nyaman saat menyusui dan dia harus merawat luka ini dengan baik. Hal ini juga dapat membatasi aktivitas sang ibu. Jangan lupa juga bahwa sesar merupakan sebuah operasi yang juga memiliki resiko seperti operasi lainnya, yaitu pendarahan, infeksi, luka pada kandung kemih atau usus, reaksi terhadap obat, dan pembekuan darah. Selain ibu, bayi juga memiliki resiko yang lebih banyak saat dilahirkan dengan cara sesar. Bayi bisa saja mengalami masalah pernafasan. Bayi yang lahir dengan operasi sesar yang direncanakan biasanya akan dirawat secara intensif setelah lahir karena masalah pernafasan. Saat melahirkan normal, secara alami bayi diberi sinyal untuk menghentikan kerja paru-parunya dalam menghasilkan cairan. Tapi proses ini tidak terjadi dengan baik saat melahirkan dengan cara sesar. Bayi yang dilahirkan sesar sebelum usia kehamilan 39 minggu lebih mungkin mengalami hal ini. Bayi juga bisa beresiko mengalami masalah pengaturan kadar gula darah. Masalah suhu tubuh, bayi yang lahir lebih cepat tidak mampu untuk menjaga kehangatan tubuhnya. Masalah makan, penyakit kuning disebabkan karena kadar bilirubin yang tinggi. Masalah pendengaran dan penglihatan, dan masalah belajar dan perilaku. Perlu diingat pula bahwa setiap operasi sesar dapat meningkatkan resiko ibu mengalami komplikasi serius pada kehamilan berikutnya. Terlebih lagi jika dia ingin mempunyai banyak anak. Beberapa komplikasi yang bisa dia alami adalah plasenta yang tertanam terlalu dalam pada dinding rahim yang dapat menyebabkan sang ibu mengalami pendarahan hebat, bahkan pengangkatan rahim. Sebab lain yang tidak membolehkan operasi sesar tanpa ada kondisi darurat atau kebutuhan mendesak adalah karena operasi sesar merupakan pembedahan yang tidak boleh dilakukan kecuali sudah tidak ada pilihan lain yang potensi bahayanya lebih kecil. Dan terakhir, operasi sesar tidak boleh dilakukan tanpa obat bius atau anestesi. Sementara obat bius tidak boleh digunakan tanpa ada keperluan. Dan dalam kondisi seperti ini tidak ada perlunya. Jadi, harus bagaimana? Jika bisa melahirkan normal, sebaiknya memilih cara itu karena bisa jadi lebih aman. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa melahirkan dengan cara operasi sesar adalah cara yang lebih aman daripada melahirkan normal. Walaupun tampaknya kelahiran normal memberi rasa sakit berlebih, tetapi melahirkan normal memiliki resiko yang lebih sedikit jika sang ibu tidak memiliki kondisi medis. Pemirsa Khazanah, seiring dengan perkembangan zaman, tindakan operasi plastik juga dilakukan untuk kepentingan kosmetik, seperti memancungkan hidung,
memperbesar payudara, memperbaiki bokong, dan lain-lain. Secara umum terdapat beberapa alasan utama mengapa seseorang melakukan operasi plastik. Ada alasan kesehatan, misalnya pada orang yang mengalami obesitas dan dia harus menurunkan berat badannya agar dia bisa hidup lebih sehat, atau untuk memperbaiki saluran hidung karena ada penyumbatan. Ada alasan karena kecelakaan. Tindakan operasi yang dilakukan untuk memperbaiki struktur wajah atau tubuh yang cacat atau rusak karena kecelakaan. Rekonstruksi dilakukan terutama pada orang yang memiliki cacat tubuh yang bersifat bawaan, misalnya bibir sumbing, jari yang berlebih, benjolan di wajah, dan lain-lain. Akan tetapi ada juga yang melakukan operasi plastik karena alasan vanity, artinya sebagai kebanggaan atau pemujaan terhadap penampilan fisik. Menurut Islam, operasi plastik ada yang mubah atau boleh dan ada yang haram. Operasi plastik yang dibolehkan adalah yang bertujuan untuk memperbaiki cacat sejak lahir, atau cacat yang datang kemudian akibat kecelakaan, kebakaran, sakit atau semisalnya, seperti wajah yang rusak akibat kebakaran, kecelakaan. Operasi plastik untuk memperbaiki cacat yang demikian ini hukumnya adalah mubah, berdasarkan keumuman dalil yang menganjurkan untuk berobat. Nabi SAW bersabda, "Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit kecuali Allah menurunkan pula obatnya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi SAW bersabda pula, "Wahai hamba-hamba Allah, berobatlah kalian, karena sesungguhnya Allah tidak menurunkan satu penyakit kecuali menurunkan pula obatnya." Hadis riwayat Tirmizi. Lalu, operasi plastik yang seperti apakah yang diharamkan dalam syariat? Nah, pemirsa, jangan kemana-mana. Khazanah akan kembali sesaat lagi. Pemirsa Khazanah, operasi plastik yang diharamkan adalah yang bertujuan semata untuk mempercantik atau memperindah wajah atau tubuh tanpa ada hajat untuk pengobatan atau memperbaiki suatu cacat. Contohnya, operasi untuk memperindah bentuk hidung, dagu, buah dada, atau operasi untuk menghilangkan kerutan-kerutan tanda tua di wajah, dan sebagainya. Keharaman ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Dan akan aku, setan, suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu benar-benar mereka mengubahnya." Al-Quran Surah An-Nisa ayat 119. Ayat ini datang sebagai kecaman atas perbuatan syaitan yang selalu mengajak manusia untuk melakukan berbagai perbuatan maksiat. Di antaranya adalah mengubah ciptaan Allah. Operasi plastik untuk mempercantik diri termasuk dalam pengertian mengubah ciptaan Allah, maka hukumnya haram. Selain itu, ada hadis Nabi SAW yang melaknat perempuan yang merenggangkan gigi untuk kecantikan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini terdapat sebab keharamannya, yaitu karena untuk mempercantik diri. Imam Nawawi berkata, dalam hadis ini ada isyarat bahwa yang haram adalah yang dilakukan untuk mencari kecantikan. Adapun kalau itu diperlukan untuk pengobatan atau karena cacat pada gigi, maka tidak apa-apa. Maka dari itu, operasi plastik untuk mempercantik diri hukumnya haram. Wallahu a'lam. Sebaliknya, bedah plastik untuk tujuan rehabilitasi maka itu justru dianjurkan, sebab hal itu mutlak dibutuhkan, misalnya bibir sumbing. Sedangkan apabila kasusnya mengubah-ubah apa yang telah diciptakan oleh Allah, hal itu jelas telah melampaui batas kewajaran. Allah telah mengingatkan kita agar jangan sampai melebihi batas, seperti dalam firman Allah. Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 32.
Wallahu a'lam. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita. Semoga Allah memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.